semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Indra Nuarsari dengan NPM 251020201, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan jasa ekosistem guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. Ekosistem adalah suatu kesatuan tatanan yang terbentuk interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu wilayah. Fungsi ekosistem adalah suatu topik sentral dalam penelitian evaluasi lingkungan estimasi. Nilai fungsi ekosistem dilakukan melalui jasa ekosistem yang mereka sediakan. Fungsi ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama, fungsi regulasi. Fungsi ini berhubungan dengan kapasitas ekosistem alami dan semi-alami untuk mengatur proses ekologis yang penting dan mendukung sistem kehidupan melalui siklus biogeokimia dan proses-proses biosfer lainnya. Yang kedua, fungsi habitat. Ekosistem alami menyediakan tempat perlindungan dan habitat untuk tanaman dan binatang liar. Dengan demikian, berperan untuk konservasi in situ, keanekaragaman biologi dan genetik, serta evolusionernya. Yang ketiga, ada fungsi produksi, meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. Yang keempat, fungsi informasi, fungsi kultural dan kenyamanan hubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui rekreasi pengembangan kognitif, relatif, dan refleksi spiritual. Fungsi ekosistem sering heterogen karena faktor-faktor biologi dan fisika yang terdapat dalam ekosistem. Selanjutnya adalah jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia, yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, dan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Millennium Ecosystem Assessment dan Raymond DKK mengelompokkan jasa ekosistem menjadi 4 kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung, dan kultural. Nilai jasa ekosistem. Ekosistem alami memiliki peran penting untuk kesintasan manusia. Sejak kita menghuni di bumi ini, ekosistem alami memegang peranan penting sebagai tempat terjadinya proses ekologis yang mendukung berkelanjutannya hidup manusia dan berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyokong kehidupan perekonomian manusia. Ekosistem alami menyediakan sangat banyak barang dan jasa ekosistem, termasuk serat, air kualitas tinggi, dan banyak produk non-kayu. Contoh studi kasus, analisis jasa ekosistem mangrove dalam mengurangi erupsi pantai di sebagian pesisir Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Perbandingan jasa ekosistem. Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Rembang mencakup 3 daerah administrasi, yaitu Desa Pasar Banggi, Tireman, dan Kabongan Lor. Meskipun berbeda batas administrasi, dampak ekosistem mangrove ke dalam 3 desa pun saling berkaitan. Nilai jasa ekosistem mangrove terbesar berada di Desa Pasar Banggi, yaitu sebesar 46,950,333,295 miliar per tahun. Dengan luasan hutan mangrove sebesar 15,43 hektar. Desa Tireman
memiliki nilai jasa ekosistem sebesar 36,396,858,856 miliar per tahun. Sedangkan Desa Kabongan Lor memiliki nilai jasa ekosistem terendah, hanya sebesar 1,895,235,066,56 miliar per tahun, dikarenakan luasan tambak maupun luasan hutan mangrove di desa tersebut memiliki luasan yang kecil. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jasa budaya hanya ditemukan di Desa Pasar Banggi. Kegiatan pada jasa penyedia berupa pemanfaatan biota yang hidup pada ekosistem mangrove oleh masyarakat, sedangkan kegiatan pada jasa regulasi berupa pemanfaatan pemecah gelombang, pelindung tambak, serta pendukung keanekaragaman hayati. Nilai jasa ekosistem dalam mengurangi erupsi pantai di ketiga desa itu berbeda-beda, menggunakan pendekatan pemecah gelombang. Desa Pasar Banggi memiliki nilai jasa regulasi berupa pemecah gelombang sebesar 46,609,626,790 miliar per tahun. Untuk Desa Tireman sebesar 36,206,448,610 miliar per tahun. Sedangkan Desa Kabongan Lor sebesar 1,818,472,430 miliar per tahun. Nilai jasa ekosistem terbesar berada di Desa Pasar Banggi, di mana desa tersebut mempunyai jasa yang tidak dimiliki oleh kedua desa lainnya, yaitu berupa jasa budaya. Jasa budaya pada Desa Pasar Banggi dapat dikatakan sebagai bonus yang muncul seiring dengan kesadaran masyarakat akan keberlangsungan dari suatu ekosistem. Selanjutnya adalah konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Ancaman terhadap jasa ekosistem. Berkurangnya jasa ekosistem terjadi karena rusaknya ekosistem oleh berbagai aktivitas manusia. Ancaman yang paling hebat adalah perusakan habitat alami yang berkelanjutan dan invasi spesies eksotik yang sering bersamaan dengan gangguan ekosistem. Ancaman lain terjadi karena perubahan siklus karbon bumi, nitrogen, dan biogeokimia yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan pupuk nitrogen yang hebat. Degradasi lahan pertanian karena praktik agrikultur yang tidak berkelanjutan, pemborosan sumber daya air tawar dan aliran air, pemanenan perikanan yang berlebihan, dan pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Ancaman terhadap jasa ekosistem disebabkan oleh dua kekuatan mendasar. Yang pertama, pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak berkelanjutan dari kegiatan manusia, yaitu dalam hal ukuran populasi, konsumsi per kapita, dan juga dampak dari teknologi dan institusi yang menghasilkan dan menyediakan makanan terhadap lingkungan. Seringnya mismatch antara insentif ekonomi jangka pendek dan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Demikianlah materi mengenai fungsi dan jasa ekosistem yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya.
Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.